Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anakku sekalian kelas 12 IPK 5. Pada siang ini kita masuk materi pembelajaran dengan KD interaksi wilayah desa dan kota. Anak-anakku sekalian, pada minggu lalu kita sudah membahas tema tentang konsep wilayah dan perwilayahan cukup jelas, dan hari ini kita lanjutkan dengan materi pembahasan interaksi wilayah desa dan kota. Anak-anakku sekalian, perlu dipahami bahwa interaksi itu pengertiannya adalah suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antar dua wilayah atau lebih, yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, maupun permasalahan baru. Nah, interaksi wilayah ini yang sering disebut hubungan timbal balik dapat terjadi antara desa dan desa, desa dengan kota, kota dengan desa, dan kota dengan kota. Termasuk pula bisa terjadi antara daerah industri dan daerah pemasaran dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, dalam interaksi antar wilayah ini yang kita akan bahas adalah antara desa dan kota. Dalam hubungan timbal balik ini terdapat tiga proses pergerakan. Yang pertama adalah pergerakan manusia yang sering kita kenal dengan nama mobilitas atau perpindahan penduduk. Misalnya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, dari desa ke kota, atau dari kota ke kota, yang terjadi pada situasi tertentu dan pada saat tertentu yang sering kita kenal dengan nama mobilitas. Yang kedua, hubungan timbal balik juga dapat terjadi karena adanya pergerakan atau perpindahan ide atau gagasan atau informasi. Jadi yang dimaksud dengan perpindahan di sini bukan manusianya, namun pergerakan dari informasi yang berkembang dari satu daerah ke daerah lain. Yang ketiga adalah pergerakan materi atau benda yang dinamakan transportasi. Bisa kita analogikan adalah perpindahan antara satu produk suatu barang dari satu daerah pindah ke daerah lain melalui transportasi niaga. Anak-anakku sekalian, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara satu wilayah dengan wilayah lain, atau misalnya antara desa dan kota, itu menurut Edward Ullman ada tiga macam. Yang pertama adalah regional complementary, yang kedua intervening opportunity, yang ketiga adalah space transferability. Marilah kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan regional complementary ini adalah adanya wilayah yang saling melengkapi. Nah, artinya adalah terjadinya kerjasama atau interaksi antar satu daerah dengan daerah lain menghasilkan simbiosis, mutualisme, atau saling melengkapi. Yang kedua adalah intervening opportunity. Ini adalah adanya kerjasama karena adanya kesempatan untuk berintervensi. Artinya, ada satu daerah bekerjasama dengan daerah lain, namun ada daerah lain yang punya kemampuan lebih besar untuk berintervensi melakukan kerjasama dengan wilayah lainnya. Yang ketiga adalah space transferability. Ini artinya adalah adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Kemudian ini bisa dimaksudkan karena adanya aksesibilitas atau keterjangkauan, sehingga terjadinya kemudahan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Nah, anak-anakku sekalian, bisa kita lihat dalam bagan di bawah ini, salah satu bentuk kerjasama antar wilayah yang pertama tentang regional complementary. Kita contohkan pada bagan ada tiga wilayah, wilayah A, wilayah B, wilayah C. Wilayah A itu menghasilkan sumber daya surplus akan sumber daya X, ya, namun minus sumber daya Y dan sumber daya Z. Sementara wilayah B, dia surplus menghasilkan sumber daya Y, namun minus pada sumber daya X dan minus pula pada sumber daya Z. Nah, di antara wilayah A, wilayah B ini saling terjadi kerjasama melengkapi atau komplementari. Demikian juga untuk wilayah C, wilayah ketiga, dia surplus sumber daya Z, minus sumber daya Y, dan minus juga sumber daya X. Maka wilayah C bisa bekerja sama saling melengkapi dengan wilayah A dan wilayah B. Nah, itu anak-anak sekalian untuk
bentuk kerjasama yang saling mempengaruhi. Yang kedua adalah intervening opportunity. Arti intervening opportunity ini adalah ada satu wilayah yang berusaha mengintervensi wilayah lain sehingga kerjasama antar wilayah A dan B itu akan terputus karena ada intervensi dari wilayah lain. Misalnya kita lihat pada gambar anak-anakku, wilayah A minus sumber daya X, sementara wilayah B minus terhadap sumber daya Y. Nah, seharusnya kedua wilayah tersebut bisa terjadi kerjasama saling melengkapi. Namun karena ada wilayah C yang memiliki surplus sumber daya X dan surplus sumber daya Y, maka wilayah C bisa melengkapi semua kebutuhan wilayah A dan wilayah B. Nah, disinilah kemudian intervensi dari wilayah C terhadap wilayah A dan wilayah B, maka wilayah A dan wilayah B akan terjadi pengurangan kerjasama karena diintervensi oleh wilayah C yang memiliki semua sumber daya. Selanjutnya, anak sekalian, yang ketiga adalah spatial transferability ini dipengaruhi oleh satu jarak antar wilayah. Kalau kita bicara jarak antar wilayah, kita bicara tentang konsep jarak. Ada jarak absolut, ada jarak relatif. Maka ketika terjadinya interaksi antar wilayah, jarak adalah menentukan apakah jarak dalam arti jangkauan jauhnya atau jarak bisa dimaknakan dengan berapa waktu, berapa cepat waktu dibutuhkan untuk terjadinya kerjasama antar wilayah. Yang kedua adalah spatial transportability juga dipengaruhi oleh biaya angkut atau biaya transport. Seperti kita ketahui, semakin jauh sebuah wilayah, maka biaya angkut terhadap benda yang akan dipindahkan ke wilayah lain itu semakin besar. Maka biaya transportasi akan mempengaruhi terjadinya spatial transferability. Yang ketiga adalah kelancaran dalam bidang transportasi antar wilayah. Ini yang kita sebut dalam konsep geografi adalah accessibility. Accessibility adalah keterjangkauan. Bagaimanapun jarak jauh apabila mudah terjangkau oleh fasilitas transportasi, maka kerjasama antar wilayah akan lebih mudah terjalin dibandingkan terhadap daerah atau wilayah yang satu dengan wilayah lain walaupun berdekatan, namun tidak memiliki kelancaran atau accessibility dalam bidang transportasi. Anak-anak sekalian, interaksi itu juga bisa melemah, bisa menguat, tergantung kekuatan interaksi. Nah, anak-anak sekalian, kekuatan interaksi itu dapat dianalisis melalui teori gravitasi. Teori ini dikemukakan oleh Rayleigh yang mengadopsi dari teori gravitasi Newton. Nah, anak-anakku sekalian, teori gravitasi itu menggambarkan kekuatan interaksi antar wilayah dapat ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk pada masing-masing wilayah dan jarak mutlak antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Nah, anak-anakku sekalian, ini dapat dilihat pada rumus teori gravitasi. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita coba menghitung bagaimana kekuatan gravitasi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dengan rumus seperti yang di bawah ini, yaitu menggambarkan tentang jarak lokasi titik henti yang diukur dari kota atau wilayah yang jumlahnya lebih kecil. Ya, DAB adalah jarak antara kota A dan kota B, PA adalah jumlah penduduk kota A yang lebih kecil, dan PB adalah jumlah penduduk kota B yang lebih besar. Kemudian anakku sekalian, yang kedua adalah teori titik henti, breaking point theory. Teori ini berusaha memberikan suatu cara dalam memperkirakan suatu lokasi garis batas yang memisahkan wilayah perdagangan dari dua kota yang berbeda ukurannya. Juga dapat kita gunakan untuk memperkirakan penempatan lokasi industri atau pelayanan sosial antar dua wilayah sehingga dapat dijangkau oleh penduduk daerah tersebut. Secara sederhana logikanya adalah apabila ada dua wilayah yang saling berdekatan, kemudian kita mencari tempat titik henti untuk mengembangkan bidang industri atau usaha. Nanti kita akan bahas rumus-rumus bagaimana menggunakan teori titik henti. Dan selanjutnya ketiga, anak-anak sekalian adalah teori potensi penduduk. Nilai potensi penduduk suatu wilayah biasa digambarkan dengan menggunakan garis isoplet, yaitu garis kaya pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki potensi penduduk yang sama. Nah, yang terakhir anakku sekalian adalah teori grafik. Teori grafik ini untuk mengetahui kekuatan interaksi suatu wilayah digunakan indeks konektivitas. Nah, anak-anakku sekalian, dari pengaruh interaksi ini ada meningkatkan tingkat pengetahuan dan wawasan penduduk,
makin terbukanya suatu wilayah, masuknya teknologi pedesaan, masuknya tenaga ahli, dan terciptanya hubungan yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Namun ada sekalian, anakku sekalian, interaksi itu dapat menimbulkan dampak. Di antaranya adalah dampak negatif. Dampak negatif yang terjadi yang terkait hubungan antar wilayah atau interaksi, itu antara lain adalah kenakalan remaja, polusi, desa kehilangan tenaga muda, rusaknya lingkungan. Nah, anak-anakku sekalian, dari zona interaksi desa kota, kita bisa melihat adanya pusat interaksi desa dari kota, dari mulai pusat kota, city, nomor satu sampai daerah pedesaan rural. Nah, anak-anak sekalian, pada materi ini termasuk teori-teori interaksi wilayah akan kita bahas pada pertemuan lanjut. Maka anak-anak sekalian tolong mempersiapkan buku paket dan lembar kerja untuk berlatih bagaimana mengerjakan soal dengan baik dan benar. Sekian anak-anakku sekalian materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai. Itu kenapa ya? Itu udah verifikasi nomor dulu. Itu Ki, teman HP. Bu, nah, saya Bu, saya udah selesai ini, Bu.